Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Semoga amaliyah Ramadan kita semua senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar? Amin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dengan puasa kita dan amal-amal kita yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Allah menginginkan dengan ayat ini kita ini memahami sehingga ayat ini sifatnya pemberitaan, pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di mana Allah mengatakan syahrul Ramadan, syahrul Ramadana. Maksudnya di situ di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan gitu. Alladzi unzila fihil Qur'an, di mana di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan bahwa kata alladzi itu sebagai apa namanya, menunjukkan ada keutamaan. Alladzi unzila fil Qur'an. Jadi syahrul Ramadan itu memiliki kemuliaan karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an yang suci, Al-Qur'an yang agung. Jadi itu Allah memberitakan kita seperti itu. Di mana Al-Qur'an itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk penjelasan. Hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan dari mana petunjuk itu dan juga al-furqan. Jadi kalau hudal linnas itu maknanya apa namanya, hadian minat dolalah, artinya petunjuk manusia dari kesesatan. Jadi secara umum Al-Qur'an itu adalah bisa menunjukkan seseorang dari kesesatan. Kenapa? Karena sebelum Al-Qur'an diturunkan itu kondisi masyarakat dalam jahiliyah, dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah itu terhimpit adanya pendustaan terhadap kebenaran, bukan bodoh, tapi mendustai kebenaran. Artinya dia berbuat, bersikap, berperilaku tidak pada tatanan syariat gitu. Itu jahiliyah. Wa bayyinatin minal huda. Wa bayyinatin minal huda itu maknanya adalah menjelaskan tentang adanya hukum-hukum, gitu kan. Jadi bayanan ilal haqqi, ya, bil hukmi. Jadi apa? Menjelaskan tentang makna-makna kebenaran, ya, dengan hukumnya. Artinya dengan hukum. Artinya apa? Al-Qur'an itu adalah penjelasan-penjelasan tentang hukum perilaku di dalam kehidupan yang nyata.
Wal furqan itu yufarriqu bainal haq wal batil. Furqan itu. Jadi bagaimana memisahkan antara yang benar dan yang batil. Nah, jadi itulah yang ingin diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Ramadan itu bulan yang dimuliakan karena disitulah Allah tetapkan diturunkan Al-Qur'an dalam jumlatal wahidah gitu. Jumlatal wahidah itu adalah dalam kesatuan. Namun tahapan penyampaian kepada Rasulullah itu tergantung adanya kasus-kasus dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang dalam kasus itu mendorong untuk adanya Allah merubah, menghapus. Makanya diantaranya itu manan sah min ayatin au nunsiha ya'ti bi khairim minha au misliha. Nah, itu. Baik, sampai di situ ada yang perlu disampaikan? Ya, silakan. Mengenai keterkaitan Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Oh gitu ya. Kenapa? Apakah ada keterkaitan antara bulan suci Ramadan dengan Al-Quran? Baik. Secara umum para ulama menjelaskan pada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menjanjikan untuk melimpahkan rahmat yang tidak terbatas. Artinya tanpa keterkaitan Al-Quran, itu Ramadan itu sebagai bulan magfirah, syahrul magfirah, syahrul taubah, gitu kan, syahrul ibadah, syahrul rahmah, gitu kan. Jadi memang secara khusus Allah jadikan Ramadan itu sebagai penebusan terhadap kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan 11 bulan sebelumnya, gitu. Ini yang terpenting bagi kita, sehingga di bulan Ramadan secara umum itu kalau hal-hal yang yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan senilai ibadah yang wajib. Sementara ibadah yang wajib ketika dilakukan di bulan Ramadan karena memang kehendak Allah, maka pahalanya sampai 70 kali. Masya Allah. 70 kali itu minimal. Tapi kan secara umum itu Allah mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Hari-hari biasa itu kebaikan akan dibalas oleh Allah itu 10 kali lipat. Tapi di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Bagaimana 10 dibanding 70? Kan beda 60. Nah, 60. Maka disitulah kemuliaan yang Allah berikan. Jadi Allah memuliakan itu karena memang kehendaknya untuk memberikan keluasaan kepada hambanya agar hambanya itu termasuk orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bulan Ramadan itu bulan rahmah, syahrul rahmah. Nah, yang kedua, adanya keterkaitan dengan Al-Qur'an. Ramadan saja itu adalah bulan mulia, terus Al-Qur'an itu bentuk kalam yang agung, gitu kan? Jadi kalamun azimun ya. Kalam Allah yang agung. Agungnya itu memiliki memiliki fungsi sebagai petunjuk. Maka tadi itu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Lah, adanya antara puasa dengan Al-Qur'an, keterkaitannya itu apa? Sehingga Allah menambahkan keberkahan-keberkahan dan rahmatnya yang akan diberikan kepada hambanya itu mengacu kepada kemuliaan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berkehendak bulan yang mulia terus diturunkan di situ, itu kehendak Allah. Allah bisa saja di bulan yang lain, bulan Muharram, bulan Rajab bisa saja. Tapi memang Allah menghendaki memilih di bulan Ramadan. Adanya hubungan antara Ramadan dengan Al-Quran ini membuat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang mampu memuliakan Al-Quran dan Ramadan, maka dia akan mendapatkan di mana yang disebut dengan Lailatul Qadar. Satu malam itu
dijadikan oleh Allah sebagai media penetapan terhadap hambanya berkaitan dengan pahala, keberkahan. Makanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ketika Allah mengatakan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran, di situ umum. Tanggal berapa nggak tahu. Tapi di surat Al-Qadar itu Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di antara malam-malam bulan Ramadan. Jadi gitu. Nah, secara khusus Allah menyatakan begitu. Lah malam di mana aku berkehendak menurunkan Al-Quran itu kan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam itu saya agungkan, saya muliakan bagi hambaku. Maka siapa yang pas di hari itu dia berbuat baik, maka kebaikannya itu sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik, bukan selevel 1000 bulan, lebih baik dari 1000. Lah 1000 bulan itu kalau kita akumulasikan dibagi 12, ya sekitar 63 ya. Artinya apa? Seumur itu kita hidup, berarti kalau 1000 bulan sama dengan kita 1 saat berbuat baik, itu sama dengan kita berbuat baik seumur hidup tanpa celah. Coba. Padahal kita kalau ngelihat masa kecil kita sampai wayah gini nih, waduh, modal banyak benar gitu kan. Nah itulah, jadi keterkaitan bulan Ramadan dengan Al-Quran itu menjadi simbol keluasaan Allah memberikan rahmat, kasih sayang dan barokahnya, ridhonya kepada hambanya. Jadi istilahnya begini, rahmat Allah itu mengikat kepada Lailatul Qadar, Lailatul Qadar mengikat kepada Ramadan. Jadi dua hal yang disatukan oleh Allah menjadi simbol keutamaan. Makanya disitulah, makanya untungnya kita bukan saja Allah akan ampunkan dosa-dosa kita, akan rahmati kita dengan Ramadan, tapi Allah menyediakan bonus yang masya Allah nilainya wallahu alam. Tabarakallah, itu nilainya sebesar-besarnya. Nah, kalau 1000 bulan itu lebih, bagaimana ngukurnya? Melebihi 1000 bulan. Maka dari itu mari kita menebar jala, ya jala pikir, jala jiwa, jala perilaku. Kita berbuat segala bentuk kebaikan, baik untuk diri kita sendiri, buat keluarga, untuk atas nama keluarga, kepada keluarga dan kepada sesama. Maka kalau kita mendapatkan ridha Allah, masya Allah tabarakallah, kita akan dimuliakan oleh Allah, dan di atas langit itu dielu-elukan oleh para malaikatnya. Oh no, tuh, waduh senang bener kan gitu. Jadi gitu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan adanya Ramadan dan Al-Quran. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita agar kita benar-benar semangat di dalam mengkhidmati bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita mendapatkan hasil keridhaan Allah, kasih sayang Allah atas diri kita karena amal-amal itu. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.